Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Syahri Abdi Kolbi, mahasiswa 1A D3 Analis Kesehatan, Stikes Karsa Husada Garut, dengan nomor induk mahasiswa KHGE 23040. Di sini, saya akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila beserta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dari Pancasila? Perlu kita ketahui bahwa Pancasila ini adalah dasar negara atau fondasi sebelum terjadinya negara yang diciptakan pada sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Pada sidang BPUPKI 1 ini menyangkut ketiga tokoh yang bernama Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh tersebut saling memberikan gagasan dan pendapat mengenai perumusan dasar negara ini. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah orang yang pertama kali memberikan gagasan atau ide pendapat mengenai perumusan dasar negara, yakni pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Pemikiran Muhammad Yamin ini diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Usulan dasar negara yang diberikan oleh Muhammad Yamin terdiri dari 5. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kesejahteraan. Dan yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin, ada orang yang kedua memberikan gagasan atau ide, yaitu Mr. Supomo. Nah, Mr. Supomo ini memberikan gagasan atau idenya pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Di dalam pemikirannya menjelaskan bahwa negara yang dibentuk adalah negara yang integralistik yang menyangkut kelima dasar negara yang telah diberikannya, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang terakhir, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah orang yang terakhir memberikan gagasan atau ide dalam sidang BPUPKI 1, yakni pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Usulan dasar negara yang diberikan oleh Insinyur Soekarno ini terdiri dari 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikebangsaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila oleh rekan Insinyur Soekarno yang ahli bahasa, yang artinya 5 aturan tingkah laku baik manusia. Dan hasil itulah pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila hingga saat ini. Terciptalah Pancasila. Tapi, bagaimana sih cara menerapkan dan mengetahui nilai-nilai dan maksud dari sila-sila Pancasila itu sehingga kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tapi, kita harus tahu nilai itu maksudnya apa ya? Jadi, yang dimaksud dari nilai ini adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Dan yang dimaksud dari nilai ini adalah kualitas terhadap sesuatu tingkah laku manusia. Jadi, Pancasila ini bisa menjadi patokan tingkah laku baik buruknya manusia. Kenapa harus Pancasila? Kan ada agama, ada yang lainnya juga. Karena Pancasila ini diciptakan bukan hanya menulis-menulis saja, tapi melihat nilai-nilai atau perilaku nenek moyang zaman dulu. Nah, nenek moyang Indonesia zaman dulu itu sangat terkenal baiknya, ramahnya, dan taatnya. Jadi, dengan adanya Pancasila ini akan menjadi patokan baik buruknya tingkah laku manusia saat ini. Nah, sekarang kita akan ke penjelasan nilai-nilai Pancasila dan pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Go! Di dalam Pancasila ini terdapat 5 nilai. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Jadi, yang dimaksud dari nilai ketuhanan ini adalah
kita sebagai manusia dan rakyat Indonesia ini harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Contohnya, sekarang kita di bulan suci Ramadan ini sebagai umat muslim, tentunya kita harus menjalankan puasa selama 30 hari. Selain itu juga, kita diharuskan melakukan berbuat baik selama bulan puasa, mulai dari sedekah, menjaga tingkah laku, menjaga perkataan, dan sebagainya. Selain itu juga, kita harus saling menghormati antar agama yang berbeda. Misalnya, kita ada teman yang Katolik, ada yang agamanya Buddha, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, dan sebagainya. Itu mereka teman kita, itu mereka saudara kita. Jadi, kita harus saling menghormati dan kita harus Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Di dalam nilai kemanusiaan ini, kita harus mengakui adanya harkat dan martabat pada manusia. Kemudian, kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Kemudian, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi, kita meskipun berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda budaya, berbeda kepercayaan, dan berbeda apapun lah, intinya kita tidak boleh semena-mena sama orang lain dari mulai perbuatan ataupun perkataan. Jadi kita harus saling menghormati dan saling menjaga harkat dan martabat manusia. Jangan menjatuhkan dan jangan menghina ya, karena kita sama-sama manusia di sini dan sebagai rakyat Indonesia. Yang ketiga, nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini mengandung makna usaha ke arah bersatu dan kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Nah, persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi kita di dalam nilai persatuan ini harus memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme. Nah, jiwa patriotisme dan nasionalisme itu apa sih? Kalau jiwa patriotisme itu adalah jiwa yang paham dan semangat kecintaannya serta kesetiaannya yang besar kepada tanah air. Dan nasionalisme juga sama, yaitu cinta terhadap tanah air. Yang keempat, nilai kerakyatan. Di dalam nilai kerakyatan ini mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, jadi kekuasaan tertinggi di negara Indonesia ini berada di tengah rakyat. Karena itulah Indonesia menganut sistem demokrasi. Pengimplementasian nilai kerakyatan ini yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, dan keputusan musyawarah yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, nilai keadilan. Nah, di dalam nilai keadilan ini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Nah, kemudian, pengimplementasian nilai keadilan itu diantaranya adalah mengakui adanya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, selalu berusaha mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya pun belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat dioperasionalkan dan eksplisit, perlu dijabarkan dalam nilai instrumental. Nilai instrumental tersebut adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar,
Nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber kepada 5 dasar yang tadi, dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia. Dan itulah nilai-nilai dan pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita sebagai mahasiswa dan sebagai penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut sehingga tercipta Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih, saya Syahri Alpi Kolbi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.